Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Bagus Hasan, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. NIM saya 52 Prodi HKI Fakultas Syariah. Nah, ini untuk melengkapi dari tugas Pak Labib pada kesempatan ini untuk menjawab dari UTS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang dibimbing beliau oleh Bapak Labib Nubai MSI. Nah, video ini berisi ada 3 jawaban dari soal UTS yang dari tentang akad pembiayaan, pembiayaan syariah, fungsi bank syariah itu apa, terus fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi itu seperti apa, dan larangan dalam transaksi bisnis syariah. Baik, mohon maaf ini saya di luar, sebenarnya mau ada acara, mohon maaf ada kebisingan di luar lah. Oke, langsung saja kita mulai dari soal pertama. Yang pertama itu ada kasus dari Mas Haidar dan Mbak Nabila ini membeli rumah seharga 500 juta, kalau nggak salah seperti itu dari soalnya. Tapi mereka punya uangnya 100 juta dan mereka pengen beli, tapi terus mereka datang ke bank. Nah, terus ke bank, tapi banknya syariah, BSI, katakanlah BSI kalau sekarang. Nah, untuk mencari pembiayaan agar tetap halal dan tidak mengandung riba, ya itu lewat di bank syariah. Nah, ini langsung saya jawab aja. Jadi begini, kalau bank syariah akan membeli dulu rumah yang diinginkan pada Mas Haidar dan Mbak Nabila. Terus misal harga rumah itu 500 juta, dibeli bank 500 juta dan dijual lagi ke Mas Haidar dan Mbak Nabila. Sekisar contoh misal 515 juta lah, katakanlah segitu, dengan plafon berapa tahun, misal 5 tahun. Jadi keuntungan selisih 15 juta itu tadi itu bukan dari hasil riba, tapi itu hasil keuntungan dari kesepakatan. Misal awak dhewe kulaan tapi disalurkan lagi tuh. Jadi kalau uang ada, jadi gini, konsep syariah itu gini. Konsep syariah itu kalau jatuhnya uang terus ada tambahan itu riba. Kalau jatuhnya barang itu tidak riba, ya karena barang itu dijual lagi gitu. Nah, terus dari surat Al-Baqarah sudah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan. Jadi konsep dari bank syariah tadi itu dibeli, jual beli, ya, bukan riba gitu. Terus yang soal kedua, fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Bagaimana cara bank syariah mendapatkan keuntungan? Nah, gini, fungsi dari bank syariah itu sebenarnya seperti bank pada umumnya, yaitu menjadi lembaga intermediasi atau perantara dari pihak bank yang punya kelebihan dana dan pihak yang butuh dana. Bedanya bank syariah menyalurkan dan mengelola. Dan untuk akad-akad dari bank syariah juga beda dengan bank konvensional. Misalnya orang yang punya orang yang punya lebih bisa menabung atau berinvestasi,
melalui akad mudharabah. Nah, jadi apa itu bank syariah itu ada namanya akad mudharabah. Terus sedangkan yang butuh dana untuk bisa mengajukan pembiayaan itu bisa menjadi akad murabahah atau yang dikenal sebagai akad akad murabah, musyarakah dan ijarah. Lalu bagaimana untuk bank syariah mendapatkan keuntungan? Nah, jadi sistemnya bukan bunga tapi apa namanya keuntungan itu masalah. Kalau bunga kan tambahan lah, tapi kalau prinsip syariah itu keuntungan, jadi kayak jual beli tadi lah. Terus ambilnya contoh jadi bagi hasil, margin keuntungan atau fee ujroh. Kalau bahasa Arabnya itu ujroh, imbalan jasa itu. Terus soal yang ketiga apa itu? Soal yang ketiga tadi apa? Kan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah beserta contohnya. Nah, dan bagaimana pendapat saya untuk tentang pernyataan bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Nah, jadi gini, baik untuk ada 3 hal yang dilarang oleh transaksi bisnis syariah, yaitu riba, terus gharar, terus maisir. 3 itu dilarang oleh Allah. Riba karena ada tambahan dari transaksi keuangan. Terus jual rumah tanpa menjelaskan kondisi, termasuk juga riba. Kadang gharar itu kan kalau di bahasa Indonesia kan terjemah tidak jelas, gharar tidak jelas. Terus maisir, judi itu sudah jelas dilarang oleh Allah. Nah, semua itu hal yang dilarang oleh dari prinsip-prinsip syariah itu sudah dilarang. Nah, demikian itu presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan belum ada ibaratnya belum ada kata-kata yang belum bisa dipahami, saya sebagai pemateri mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila saya ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Jadi mohon maaf, ini masih di luar dan ini masih ada pekerjaan lah, masih ramai. Mohon maaf, maklumnya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tugas dari Pak Labib. Moga-moga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.